Xiao Yan berdiri di tangga batu setelah keluar dari ruang kerja Elder pertama Suqian. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghirup udara. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya. Wajah cantiknya dingin, dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Kadang-kadang ada beberapa sesepuh akademi dalam datang dan pergi dari ruang kerja. Orang-orang ini yang memiliki status yang cukup tinggi di dalam akademi dalam, menghentikan langkah kaki mereka dan dengan penuh semangat mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yan. Mereka tidak memiliki sikap penatua sedikit pun yang mereka gunakan ketika berbicara dengan siswa biasa. Tentu saja, mereka dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa apa yang mereka sebut status penatua sama sekali tidak berguna dalam menghadapi pemuda di depan mereka ini. Xiao Yan mengusir para sesepuh yang telah menyapanya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Hanya beberapa bulan sejak mereka bertemu. Apakah mereka benar-benar perlu begitu hangat dan antusias? Kemana Anda harus pergi selanjutnya? Suara sedingin es yang mengandung beberapa ketidaksabaran terdengar dari belakang Xiao Yan. Sebenarnya Medusa yang telah menunggu lebih dari setengah hari. Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu. Xiao Yan berbalik dan mengamati alis vertikal Medusa di wajah cantiknya saat dia berbicara sambil tersenyum. Medusa sekali lagi menunjukkan wajah tegang saat menggoda Xiao Yan. Yang terakhir hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat ini. Dia berkata, ayo pergi. Kami akan melakukan perjalanan ke Panes Gate terlebih dahulu. Saya tidak tahu kapan lain kali saya akan kembali setelah melakukan perjalanan ini ke Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, yang terbaik adalah saya menyelesaikan semuanya dengan benar. Xiao Yan mengangkat kakinya dan memimpin untuk berjalan keluar setelah dia berbicara. Medusa seperti hantu saat dia mengikutinya dari dekat. Kembalinya Xiao Yan ke Panes Gate, secara alami menyebabkan Panes Gate segera mendidih. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dari segala arah. Tujuan mereka adalah untuk memberikan sorakan hormat kepada pemimpin misterius yang hampir tidak dapat mereka lihat ini. Reputasi Xiao Yan saat ini di Akademi Dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatan sebelumnya yang bisa mencapai level seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, Xiao Yu, dan orang-orang penting lainnya di eselon atas dari Panes Gate, sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan Panes Gate, karena kembalinya Xiao Yan. Kamu membuat keributan besar begitu kamu kembali. Saat ini ada sejumlah saudara yang tidak diketahui dari Panes Gate, menunggu di luar untuk mengungkapkan diri Anda. Xiao Yu menggelengkan kepalanya saat dia melirik Xiao Yan, yang duduk di kursi pemimpin, setelah mendengar suara mengapung dari luar aula. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar hanya dengan menunjukkan dirinya sendiri. Anda telah menghilang selama beberapa bulan lagi kali ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Lin Yan membuat gerakan besar saat dia duduk di kursinya dan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan diam. Dia segera berbicara dengan lambat, semuanya, kali ini, saya telah kembali untuk memberitahu Anda semua bahwa saya mungkin akan meninggalkan Akademi Jianan, dan kembali ke Kekaisaran Jia Ma dalam 2 bulan ini. Suasana kegembiraan asli di dalam aula segera menjadi hening setelah Xiao Yan berbicara. Semua orang saling memandang. Mereka juga tahu sedikit tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan ketika mereka mendengar dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Karena itu, tidak ada yang membuka mulut untuk menahannya. Hu Jia akhirnya menjadi orang pertama yang berbicara setelah tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu cepat? Xiao Yan tertawa getir saat dia menghadapi semua orang yang tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiam. Dia menghela nafas, benar, saya sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao masih menungguku kembali. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semua orang diam. Sesaat kemudian, banyak suara yang muncul seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan sebelumnya muncul, aku akan pergi denganmu. Xiao Yan tercengang. Dia memandang semua orang yang saling memandang dan merasakan hatinya menjadi hangat. Dia tersenyum dan berkata, saya juga berharap begitu. Namun, kali ini terlalu berisiko untuk kembali ke Kekaisaran Ma Jia.
Kekuatan mistik Laut Sekte mungkin tidak lebih lemah dari barisan orang-orang kuat yang telah dikumpulkan Han Feng untuk meluncurkan serangan diam-diam di Akademi 2 tahun lalu. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada Panes Gate jika kalian semua pergi? Ini darah dan keringat kami. Wu Hao dan Hu Jia segera menjadi putus asa ketika mereka mendengar ini. Aku sudah setuju denganmu saat itu kan? Lin Yan merentangkan tangannya dan tersenyum pada Xiao Yan. Tidak ada gunanya lagi bagiku untuk tetap di akademi dalam sekarang. Mungkin lebih baik bagiku untuk pergi dan pergi denganmu. Xiao Yan juga ragu sejenak saat melihat wajah tersenyum Lin Yan. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sombong. Saya diyakinkan dengan kekuatan Anda. Selain itu, tidak banyak gunanya bagimu untuk tetap berada di Panes Gate. Tidak apa-apa jika Anda mengikuti saya. Wajah Lin Yan tidak bisa menahan kedutan saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Apa yang dia maksud dengan tidak banyak gunanya dia tetap berada di Panes Gate? Apakah kata-kata orang ini tidak terlalu merusak? Bagaimana dengan saya? Bahkan orang ini bisa pergi, jangan bilang aku tidak bisa. Suara jernih yang lembut tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menatap gadis kecil berpakaian putih yang berdiri dengan tangan di pinggangnya. Dia tidak bisa menahan keraguan sejenak. Meskipun kekuatan Xian memang lebih kuat dari Lin Yan, mereka tidak akan pergi ke Kekaisaran Jia Ma untuk tur. Ada cukup banyak bahaya di dalamnya. Dia tidak terlalu rela gadis kecil yang manis ini diseret ke dalamnya. Apakah Anda berpikir untuk tidak membantu saya menyempurnakan pil transformasi tubuh? Anda pembohong, apakah Anda mencari pemukulan? Xian segera mengangkat alis kecilnya saat melihat Xiao Yan ragu-ragu. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan menatap Xiao Yan dengan marah. Dia merasa kesal karena tinggal di akademi dalam selama bertahun-tahun. Secara alami, dia perlu menangkap kesempatan ini untuk pergi dan menjelajah ke dunia luar. Yang terpenting, dia tidak perlu makan bahan obat yang mengerikan itu dengan mengikuti di samping Xiao Yan. Tentu saja, dia secara alami menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia pasti perlu mencari alasan yang paling benar. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dihadapkan dengan tatapan marah Xian yang lucu. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu mengikutiku. Namun, Anda harus setuju bahwa Anda akan mendengarkan semua yang saya katakan. Jika tidak, aku akan mengirimmu kembali. Meskipun gadis kecil itu naif, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Sepertinya kekuatan menakutkannya telah meningkat pesat setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kekuatan aneh semacam itu kemungkinan adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Do Huang menderita jika mereka bertabrakan secara langsung. Ci, aku tidak takut padamu. Ekspresi sombong muncul di wajah Xian saat dia mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, dia meringkuk mulutnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hu Jia dan Wu Hao di samping. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, kupikir kalian berdua seharusnya sudah mendengar kabar. Saya telah membentuk faksi bernama Gerbang Xiao di dalam wilayah sudut hitam. Gerbang Pan, Akademi mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada kelemahan alami dalam pengelolaannya. Para siswa akan pergi setelah mereka lulus. Selain itu, energi api dalam akademi dalam juga akan gagal menyediakan sarana bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia luar. Oleh karena itu, saya ingin Anda memberi perhatian. Anda dapat memperkenalkan siswa yang telah lulus di masa depan ke dalam Gerbang Xiao. Tentu saja, ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba dan memaksa mereka jika mereka tidak mau. Xiao Yan selalu melihat potensi Panes Gate dengan serius. Sebagian besar siswa yang bisa masuk akademi dalam adalah orang-orang yang memiliki bakat hebat. Jika mereka dipersiapkan dengan baik, mereka pasti akan mendapatkan prestasi di masa depan. Ini akan menjadi kekuatan potensial yang sangat besar jika dia bisa mengumpulkannya. Bergabung dengan Xiao Ge? Bukankah ini sedikit tidak pantas? Karena Gerbang Xiao didirikan di wilayah sudut hitam, itu dapat dianggap sebagai faksi dari wilayah sudut hitam. Anda juga harus menyadari bahwa tempat itu selalu menjadi tabu yang dalam di antara siswa Akademi Jianan. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan alis mereka dan menyuarakan pikiran mereka saat mendengar ini.
Saya secara alami menyadari hal ini. Namun telah terjadi gesekan berulang antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam. Selama waktu seperti itu, menjaga dari wilayah sudut hitam bukanlah solusi jangka panjang. Jika Gerbang Xiao bisa berkembang di masa depan dan cukup banyak anggotanya adalah siswa yang lulus dari Akademi Dalam, menurutmu apakah faksi ini akan bertindak dengan cara yang bersahabat atau bermusuhan ketika mereka bertemu kelompok dari Akademi Dalam? Siapa yang pergi berlatih? Xiao yang tertawa pelan dan perlahan bertanya. Selain itu, setelah Gerbang Xiao secara bertahap terbentuk di masa depan, bahkan mungkin bisa bertindak sebagai perantara untuk mengatur hubungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan kening saat mereka berpikir dalam-dalam. Mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi di dalam akademi ini tidak memiliki ketegasan sekte dan geng di dunia luar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih pelajar. Itu tidak mungkin untuk menerapkan aturan pengkhianat untuk sekte DLL. Tindakan Xiao Yan ini adalah mengubah Gerbang Pan menjadi reservoir bakat untuk Gerbang Xiao. Menjadi faksi dari wilayah sudut hitam, berbagai aturan dalam Gerbang Xiao pasti sangat ketat. Kemampuan mobilisasi keseluruhan dari faksi semacam ini secara alami akan melebihi Pan S-Gate sebanyak 10 atau bahkan 100 kali lipat. Tidaklah buruk jika mereka saat ini dapat membuat rencana untuk masa depan ketika mereka harus meninggalkan Akademi Jianan. Jika kamu khawatir, kalian berdua dapat mengelola Gerbang Xiao untuk sementara, yang kekurangan seseorang untuk mengelolanya selama periode ini saat aku pergi. Dengan cara ini, Anda berdua akan lebih memahami implikasi dari ini. Xiao yang tersenyum saat dia menyarankan. Kamu adalah pemimpin sebenarnya dari Pan S-Gate. Anda memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu, karena Anda memiliki pemikiran seperti itu, kami akan mematuhimu. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. Mereka merenung sejenak sebelum mereka mengangguk dan berbicara. Pan S-Gate akan tersebar jika bukan karena kalian. Apa hubungannya dengan saya? Xiao Yan menghela nafas. Jika bukan karena reputasi yang telah kamu kumpulkan, apa gunanya mengandalkan kita berdua? Wu Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Yan jarang berpartisipasi dalam masalah tentang Gerbang Pan, mereka jelas tahu bahwa kemungkinan Gerbang Pan tidak mungkin mencapai ukuran ini tanpa reputasi Xiao Yan. Posisi Xiao Yan di hati semua anggota Pan S-Gate terlihat jelas dari keributan yang terjadi saat Xiao Yan kembali. Kalian berdua tidak perlu saling menyanjung. Mari kita lakukan apa yang dikatakan Xiao Yan sehubungan dengan masalah ini. Wu Hao dan kekuatanku terlalu lemah, dan kami sepertinya tidak akan banyak membantu jika kami mengikutimu ke Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, kami akan tetap tinggal untuk mengelola Gerbang Pan, dan mencoba memahami Gerbang Xiao. Kami akan datang dan membantu Anda saat kami melakukan terobosan ke kelas Douang. Hu Jia memutar matanya dan segera setuju. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia juga perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Yang paling penting adalah, Gerbang Pan telah diselesaikan dengan benar. Ini memang memungkinkan dia untuk melepaskan batu berat di hatinya. Selanjutnya, dia akan diam-diam menunggu selama 2 bulan, dan menunggu Xiao Li mengumpulkan semua pembantu di ujungnya. Setelah itu, rencana pengembalian akan dimulai secara resmi.